amandel saya itu sering banget kumat. Dalam sebulan itu bisa 2 sampai 3 kali. Jadi akhirnya dalam 1 bulan itu saya bisa bolak-balik kayak flu, radang gitu berkali-kali. Jadi sampai akhirnya kayak nggak ada jeda. Dia sampai ada batu amandel itu keluar. Ada batu amandel. Jadi ada batu amandel tuh terjadi karena apa? Dari sisa infeksi, makanan. Ya, sisa makanan yang sisa makanan. nyangkut di amandel yang udah lagi meradang dan membengkak itu. Makanya udah nggak nyaman, emang pengen dioperasi sih. Karena bulan lalu Dokter Abdillah ada nih metode baru, mau coba nggak? Kamu kalau mau coba, kamu orang pertama dewasa yang nyobain. Ya udah, akhirnya karena dia udah nggak tahan, istri udah nggak tahan, ya udah cobain aja. Sebenarnya untuk pemulihan, begitu saya bangun dari bius, itu saya langsung bisa ngomong. Nggak ada rasa sakit, sampai ditanya, ada sakit nggak? Nggak ada. Jadi makan udah bisa normal, terus ngomong juga udah bisa normal. Itu dia langsung, saya sapa dia langsung ngomong. Kok dia bisa ngomong gitu? Maksudnya biasanya kan ketika orang operasi amandel sakit. Iya, tapi itu langsung bisa ngomong. Bahkan saya langsung minta makan sih. Operasi amandel dengan plasma coagulation ini adalah apabila dengan teknologi yang lebih klasik atau tradisional, pilihan operasi amandel itu cenderung untuk ke arah pengangkatan seluruh amandel atau tonsilektomi. Dengan plasma coagulation ini kita punya pilihan lain, yaitu kita bisa tidak mengambil amandel semuanya atau hanya mereduksi ukuran amandel menjadi sangat tipis, yaitu yang disebut sebagai tonsilotomi. Nah, jadi apabila kita menggunakan teknologi yang lebih klasik atau lebih tradisional dari plasma coagulation, kita memang kadang-kadang mau tidak mau harus mengambil seluruh amandel. Karena apabila kita ambil sebagian amandel itu akan menimbulkan perdarahan yang cukup banyak gitu. Jadi risiko pasca tindakan itu sangat besar untuk terjadi perdarahan. Dengan plasma coagulation, karena dia selain meluluhkan jaringan dan juga menutup pembuluh darah, akan menimbulkan perdarahan yang minimal sekali atau bahkan tidak ada. Jadi dengan plasma coagulation ini kita dapat melakukan tindakan reduksi amandel atau tonsilotomi. Perkenalkan, saya Nabila Fatia Huda, usia 29 tahun, saya dari Tangerang. Saya suaminya dari Nabila, saya Fadel. Oke, untuk keluhan sih amandel saya itu sering banget kumat. Dalam sebulan itu bisa 2 sampai 3 kali. Jadi akhirnya dalam 1 bulan itu saya bisa bolak-balik kayak flu, radang gitu berkali-kali. Jadi sampai akhirnya kayak nggak ada jeda. Sampai puncaknya tuh di bulan lalu itu saya full 1 bulan sakit terus. Jadi rasanya kayak mau batuk tapi nggak batuk. Terus ya lemes, pusing gitu, kayak selalu pilek gitu. Jadi kemana-mana sih, sampai ke telinga juga sampai sakit gitu. Sebenarnya udah 1 tahun sering kumat ya, tapi setiap kali mau tindakan itu saya selalu flu-nya juga flu berat. Akhirnya kan dari Dokter Abdillah nggak dibolehin ya kalau lagi flu. Jadi harus sembuh dulu, tapi selalu berulang flu-nya sampai akhirnya di bulan September ini, di saat flu-nya udah mulai membaik, akhirnya kita ya udah deh langsung tindakan aja. Nggak ada sih, cuman minum obat aja ya, cuman emang selalu kumat. Jadi kalau imun lagi turun juga, lagi capek, ada yang flu dikit tuh langsung kumat. Daripada flu-nya lebih berat ke amandelnya gitu. Kayak penyembuhannya tuh lama gitu. Jadinya lama, harusnya flu 2-3 hari sembuh, jadi dengan adanya amandel itu jadi bisa seminggu sampai 10 hari. Jadi lama. Sampai sebulan gak berhenti juga. Amandelnya flu-nya sembuh, amandelnya masih, terus habis itu amandelnya sembuh, flu lagi, amandel lagi. Jadi siklusnya kayak gitu. Jadi terakhir periksa sama dokter itu memang katanya jadi dari amandelnya itu akhirnya selalu kayak flu gitu. Ya karena kan lebih imun rentan. tubuh jadi aku tuh lebih rentan sakit gitu. Dan pada saat diperiksa pun memang amandelnya yang lebih meradang. Selalu meradang, bahkan gak reda-reda gitu. Aktivitas pasti terganggu ya. Udah gitu makan juga jadi nggak enak di tenggorokan apalagi kan. Jadi rasanya tuh kayak orang yang selalu mau batuk, radang tapi nggak sampai batuk. Tenggorokan selalu kering, sakit, dalam sakit, makan apa-apa juga jadi susah. Sama lebih ada efek samping juga kan amandel itu kayak bau mulut jadi bau. Tidur ngorok ya, tidurnya jadi ngorok. Tidur juga jadi mendengkur, terus kayak misalkan dia sampai ada batu amandel itu keluar. Ada batu amandel. Jadi ada batu amandel tuh terjadi karena apa? Dari sisa makanan. Ya, sisa makanan yang nyangkut di amandel yang udah lagi meradang dan membengkak itu. Jadi di dalam amandelnya itu muncul tekstur bolong-bolong, dan itu bikin perangkap si batu amandel itu. Kalau dari dokter sih bilangnya itu dari sisa makanan, infeksi bakteri, kuman gitu. Akhirnya bikin sakit yang rasanya tuh kayak ketusuk duri ikan. Jadi bukan lagi sakit tenggorokan ya, tapi bener-bener kayak ada sesuatu yang nusuk gitu. Dan itu sering banget keluar.
Makanya udah nggak nyaman, emang pengen dioperasi sih. Kebetulan pas kita tuh udah pengen operasi tuh udah 6 bulan terakhir tuh kontrol Udah dijadwalin gitu. Tapi nggak jadi-jadi. Terus karena bulan lalu Dokter Abdillah ada nih metode baru, mau coba nggak? Kamu kalau mau coba, kamu orang pertama dewasa yang nyobain. Ya udah, akhirnya karena dia udah nggak tahan, istri udah nggak tahan, ya udah cobain aja dengan segala risiko. Harusnya infonya yang bikin kita tertarik adalah si penyembuhannya yang lumayan cepat. Tapi memang terbukti ya, maksudnya abis operasi dia langsung bisa ngomong. Operasi amandel dengan plasma coagulation ini adalah apabila dengan teknologi yang lebih klasik atau tradisional, pilihan operasi amandel itu cenderung untuk ke arah pengangkatan seluruh amandel atau tonsilektomi. Dengan plasma coagulation ini kita punya pilihan lain, yaitu kita bisa tidak mengambil amandel semuanya atau hanya mereduksi ukuran amandel menjadi sangat tipis, yaitu yang disebut sebagai tonsilotomi. Nah, jadi apabila kita menggunakan teknologi yang lebih klasik atau lebih tradisional dari plasma coagulation, kita memang kadang-kadang mau tidak mau harus mengambil seluruh amandel. Karena apabila kita ambil sebagian amandel itu akan menimbulkan perdarahan yang cukup banyak gitu. Jadi risiko pasca tindakan itu sangat besar untuk terjadi perdarahan. Dengan plasma coagulation, karena dia selain meluluhkan jaringan dan juga menutup pembuluh darah, akan menimbulkan perdarahan yang minimal sekali atau bahkan tidak ada. Jadi dengan plasma coagulation ini kita dapat melakukan tindakan reduksi amandel atau tonsilotomi. Jadi kalau dulu operasi amandel itu salah satu kekhawatirannya adalah bagaimana kalau operasi dilakukan dan amandel diambil semua. Bagaimana dengan imunitas tubuh? Ya walaupun pengaruhnya sangat sedikit, tetapi kekhawatiran ke arah sana tetap ada. Tapi dengan plasma coagulation ini, tidak harus semua jaringan amandel diambil. Kita dapat menyisakan sebagian jaringan amandel yang berfungsi sebagai imunitas tubuh dengan memperbaiki permukaan amandel menjadi lebih licin dan mengurangi ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, kesimpulannya, penyembuhan dapat dicapai atau pemulihan dapat dicapai dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan teknologi yang lain. Khawatir sih pasti, karena itu kan bius total. Tapi memang karena memang kita historikalnya ketemu Dokter Abdillah nggak cuma baru sekali, kita dari berobat telinga dia, habis itu berobat amandel, cek kontrol sakit segala macam, ya lumayan percaya jadinya. Karena juga kalau aku biarin aja akan terus siklusnya begini, ya sebenarnya agak take the risk sih sebenarnya. Cuman ya udahlah, kita ikhtiar aja lah buat sembuh gitu. Tapi karena ada pengertian dari dokter, ya udah coba dulu lah gitu. Tapi ya setelah itu oke. Ternyata penyembuhannya lebih cepat daripada yang diperkirakan. Sebenarnya untuk pemulihan, saya juga agak kaget ya Mas, karena dari pengalaman yang udah-udah itu lama banget sampai nggak bisa ngomong kan. Sampai ibaratnya maaf, nelen ludah aja susah. Tapi kemarin, begitu saya bangun dari bius, itu saya langsung bisa ngomong. Nggak ada rasa sakit, sampai ditanya, ada sakit nggak? Nggak ada. Selama di rumah sakit tuh saya sama sekali nggak ngerasa sakit, cuman emang ada rasa ngeganjel aja di tenggorokan. Cuma kalau sakit sama sekali nggak ada. Jadi makan udah bisa normal, terus ngomong juga udah bisa normal. Nggak ada keluhan sih sejauh ini, cuman memang yang penting ikutin anjuran dokter ya, makannya sesuai, harus yang lembut-lembut dulu, yang dingin gitu. Karena kalau kita paksain takutnya namanya bekas luka kan bisa kebuka lagi atau goresan sama makanan gitu. Jadi yang penting ikutin anjuran dokter sih. Langsung bisa. Ya, Jadi langsung bisa. Itu kan operasi masuk jam 4 Mas. Dibius segala macam. Aku tanya dokter, "Dok, berapa lama operasi?" Paling 5 menit selesai. Ternyata memang biusnya memang nunggu sadar kan. Nah, itu memang agak cukup lama, tapi lama-lamanya paling 2 jam. Jadi jam 6 dia udah keluar, saya datang minta masuk ke ruangan apa itu? Perawatan untuk bawa balik ke ruang rawat inap kan. Itu dia langsung saya sapa, dia langsung ngomong, kok dia bisa ngomong gitu. Maksudnya biasanya kan ketika orang operasi amandel sakit. Iya. Tapi itu langsung bisa ngomong. Bahkan saya langsung minta makan sih. Karena habis puasa kan. Jadi begitu masuk ruang rawat inap, makanan datang, ada es krim kan, dianjurinnya makan es krim dulu. Itu saya langsung makan makanan berat. Makanya ada dokter anestesi datang nanya, udah boleh makan ya, makan es krim dulu. Oh, saya udah makan berat dok tadi. Oh, emang nggak sakit? Nggak ada rasa sakit, saya bilang itu. Beberapa perawatnya juga visit datang nanya, sakit nggak ada. Jadi semua makanan yang disajikan tuh habis saya makan. Alhamdulillah sih nggak ada nyeri sama sekali. Cuma rasa ganjel aja. Tapi operasi ini itu lumayan di luar ekspektasi sih, penyembuhannya sangat cepat. Dari pasca operasi, ini berapa lama? Itu 1 minggu. Ya, kita tuh operasi hari Kamis minggu lalu. Tanggal 4 ya? Belum. Tadi sih pas diperiksa sama dokter Abdillah, dari lukanya itu udah better banget. Dia udah yang di sekitar tonsil itu udah nggak luka ya, tinggal nunggu peradangannya kering lah gitu. Iya.
sisa yang bekas amandelnya aja. Luka nggak ada yang kebuka, Ya. pembuluh darah nggak ada yang kebuka gitu. Jadi tinggal nggak ada dikasih obat apa-apa hari ini. Ya udah memang ini udah oke. Udah makanan juga boleh, udah diperbolehkan makanan yang sedikit lebih teksturnya lebih keras ya. Nggak bubur lagi. Tapi maksudnya. bukan yang garing-garing, tetap kayak misalkan mungkin tempe bacem kayak gitu ya. Terus kayak ayam direbus atau yang lembut-lembut, nggak Enggak ada sih. pantangan. Kemarin juga nanya, dok ada yang dipantang kak? Nggak ada sih, cuman dianjurin yang lembut-lembut aja dulu sama yang adem-adem gitu. Karena kan ada bekas luka. Pesennya mungkin buat teman-teman yang maju mundur kayak saya awal-awal mau lakuin operasi tapi takut karena pemulihannya lama, ini recommended banget sih. Jadi buat yang mau operasi nggak perlu khawatir karena terbukti pemulihannya cepet. Selama proses pembedahan sama sekali nggak ngerasain sakit, efek anestesi pun saya nggak ngerasain hangover dan sebagainya gitu ya. Sadar bener-bener udah langsung bisa beraktivitas kayak seperti biasa. Jadi metode plasma ablation ya, itu oke banget buat dicoba. Jadi nggak perlu khawatir masalah recovery-nya sih. Yang penting ikutin anjuran dokter, aman aja harusnya. Kalau bicara rumah sakit ya, pelayanannya paling cepat. Terus tempatnya nyaman, terus juga ketika rawat inap itu susternya tanggap sih. Jadi apa ya, antisipasi kayak istri saya tuh punya alergi obat. Ya. Itu yang selalu ditekenin, itu kan fatal ya. Itu di sini peka banget, jadi dijagain banget, jangan sampai salah kasih obat dan apa segala macam, selalu ditanyain ada alergi obat apa segala macam gitu. Dan ini rumah sakit, aku nggak ngerasain di rumah sakit gitu. Kenapa kesini? Ini aku nggak ngerasa kayak rumah sakit, ini tuh kayak hotel. Kayak kita tuh kalau nginep di sini kayak staycation, bener sih. Karena nyaman ya, karena Iya. nyamannya. Gitu sih. Karena rasa nyamannya. Gitu. Sejauh ini So soalnya far kita sih, ngerasa oke-oke aja baik-baik aja, udah oke lah gitu semuanya. Kayak gitu sih.